Dalam sirah disebutkan bagaimana beliau memberikan apresiasi, dukungan, dorongan, semangat dengan membalas jasa. Karena beliau sudah katakan dalam hadis, tidak ada seorang yang berjasa padaku melainkan aku telah balas jasanya. Kalau nggak di sini akan dia balas di akhirat. Padahal kalau dilihat jasa yang seseorang umat berikan kepada Nabi apa sih? Bahkan jasanya nggak bisa muncul kecuali dengan jasa Rasul yang didahului sebelumnya. Tapi beliau dengan kiasannya mengatakan berjasa. Tidak ada seorang yang berjasa padaku karena aku telah balas. Kalau tidak di sini maka aku akan balas di akhirat. Ankabut yang disebut dengan laba-laba berjasa kepada Nabi. Hamam, burung dara, berjasa kepada Nabi. Yang ketiga di malam hijrah di dalam Gua Tsur, keduanya dengan usahanya membuat terkecoh kaum musyrikin sehingga mereka tidak terpikir Rasulullah ada di dalam Gua Tsur, padahal berdua dengan Sayyidina Abu Bakar ada di situ. Sampai Sayyidina Abu Bakar risau, khawatir kalau mereka melongok ke dalam, membungkukkan badan ke bawah lalu melihat Rasulullah di dalam dan Sayyidina Abu Bakar. Khawatir dengan keamanan diri Rasul. Tapi dengan sabab binatang-binatang ini Allah Ta'ala palingkan mereka dan Allah Ta'ala jauhkan mereka dari mulut gua. Dibalas oleh Rasulullah. Kata ulama, itu burung dara yang ada di tanah haram di Makkahul Mukarramah keturunan dari burung dara yang itu. Tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap. Ente kalau sekarang lihat burung dara lepas itu, tertangkap boleh. Tapi kalau ente di Makkah, mutar di Makkah, di Masjidil Haram khususnya dilihat banyak burung dara, nggak boleh. Nggak boleh ditangkap, nggak boleh diburu, apalagi sampai dijerat, dibunuh, ada hukumannya, ada diat dan damnya kalau dia sedang ihram, bahkan kalau tidak dalam keadaan ihram. Begitupun ankabut. Bahkan ada hadis musalsal bimahabbatil ankabut. Hadis musalsal bimahabbatil ankabut. Nah, di hari Asyura kita punya guru mulia Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengadakan musalsal hari Asyura di sana di Hadramaut. Menghadirkan ulama banyak sana-sini termasuk dari Indonesia juga. Dan mereka memberikan sanad hadis musalsal di hari Asyura. Tentang ankabut, tentang laba-laba ini ada hadis musalsal bimahabbatil ankabut. Di mana perawinya mengatakan ana uhibbul ankabut. Saya cinta laba-laba. Saya cinta laba-laba. Berakhir hadisnya kepada Rasul, pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang mengatakan bahwa aku cinta rasa laba-laba dari sejak Rasulullah mencintainya. Rasulullah mengatakan bahwa ya wahai Abu Bakar, binatang ini ankabut, binatang ini menyelamatkan kita di malam tatkala kita hijrah. Maka dicintai ankabut. Sebagaimana dibenci cicak karena membantu orang-orang itu dalam menghidupkan, membesarkan api yang akan membakar Nabi Allah Ibrahim, walaupun nggak seberapa usahanya, nggak seberapa pengaruh usahanya, berapa besar pengaruh tiupan cicak untuk api yang sudah menyala ketika mau membakar Sayyidina Ibrahim, tapi usahanya yang dilihat Allah Ta'ala. Nah, ini usahanya yang dilihat Allah dan Rasulnya, dibalas oleh Rasul dengan mulianya ankabut ini sehingga tidak dianjurkan untuk dibunuh. Dan hamam, burung dara pun begitu, dikekalkan oleh Allah Ta'ala sampai saat ini keturunannya. Keturunan kita yang ente belum tentu sampai ratusan tahun, sampai bahkan 1500 tahun ada. Tapi ulama mengatakan itu burung dara yang ada di Mekah, yang di tanah haram, itu ada keturunan burung dara yang ada di dalam di depan mulut goanya Rasulullah SAW, di depan Gua Tsur ketika hijrah. Itulah kakek nenek moyang mereka, karena sepasang burung dua itu, dan telurnya ada di situ. Dalam satu riwayat ketika orang musyrikin datang, ini burung daranya berterbang, tinggal ada sarangnya dan telurnya.
Kenapa terbang? Karena termasuk binatang yang nafrah, yang tidak, pada asalnya tidak nyaman dengan kehadiran manusia. Pada asalnya. Lain lagi kalau kita burung dara udah dilatih, udah nyaman dengan manusia, dan lagi bisa diatur sana sini, terbang balik lagi, terbang balik lagi. Tapi pada asalnya dia nafrah sifatnya. Ada manusia dia akan pergi. Maka ketika datang orang-orang musyrikin itu mendekati goa, maka dia terbang menjauh dari manusia. Tapi telurnya ada di situ. Itu contoh dari makhluk Allah Ta'ala yang membela nabinya dengan semampunya. Kemampuan seekor burung untuk membela Rasul, melindungi Rasul, membuat sarangnya dengan telurnya yang ada di situ. Ankabut pun begitu, membuat rumahnya. Itu kemampuannya dia segitu. Sebagaimana Allah Ta'ala muliakan anjing Ashabul Kahfi yang dengan kemampuannya mendampingi Ashabul Kahfi, dan Allah Ta'ala muliakan dari dunia sampai akhirat. Tidak ada, kata ulama, dalam Mujairimi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anjing Ashabul Kahfi masuk dalam sorga dan menambati sorga kelak di hari kiamat, dan itu satu-satunya binatang najis yang ada di sorga. Kata ulama, apakah najisnya dihilangkan atau bagaimana, apakah diciptakan tanpa najis pada asalnya? Beda ulama pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan dihilangkan najisnya sehingga bisa masuk surga. Ada yang mengatakan khusus anjing Ashabul Kahfi ini Allah Ta'ala ciptakan gak ada najisnya. Perbedaan ulama ada, datang seputar itu. Alhasil masuk dalam surganya Allah Ta'ala dengan hanya usahanya untuk mendampingi. Apa yang bisa dia buat? Mendampingi dan menjaga goa di mulut goa. Yang lainnya tidur, lalu kemudian dia pun tertidur. Ini pun hamam atau burung dara dan ankabut, laba-laba, dengan usahanya yang dia mampu. Kalau binatang diperlakukan begitu oleh Rasulullah SAW, apakah dia pelit terhadap umat yang beriman pada Allah Ta'ala, yang manusia, yang berakal, yang dimuliakan Allah, yang juga berusaha dengan semampunya membela Rasulnya, apakah dengan harta usahanya atau dengan amalannya, dengan apapun, lalu nggak bakal dibalas oleh Rasul di akhirat kelak? Ini binatang dibalas oleh beliau di dunia bahkan sebelum akhirat, dan akan lebih diperhatikan seseorang umat dari kalangan umat ini yang dengan usahanya semampunya menampakkan kepada beliau bahwa kami umat ya Rasulullah berusaha menghidupkan sunnahmu semampu kami. Karena apa yang kita lakukan dilaporkan oleh malaikat kepada Rasul. Dan dia tahu apa yang kita kerjakan di alam dunia, di alam barzakhnya laporan terus mengalir. Bagaimana disebutkan dalam hadis, "Uridat alayya a'malukum kulla yaumil itsnaini wal khamis." Dikaporkan kepadaku amalan-amalan kalian setiap hari Senin dan Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Besok Kamis laporan. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ya Rasulullah hadir majelis malam Kamis salawatan. Sama ente. Dia Fulan bin Fulan ngerjain ini dari hari Selasa, Rabu, Kamis dilaporin, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dilaporin. Dan laporan-laporan itu datang hadir dalam hadis, membuat Rasul gembira ketika kita melakukan sesuatu yang baik di mata Allah dan Rasulnya, dan membuat beliau tergugah untuk beristighfar ketika kita melakukan yang lainnya. Ada sesuatu yang tidak bagus yang dilaporkan oleh malaikat itu pada Rasul, ya Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, ya Rasulullah ngerjain ini maksiat, tidak disukai Allah dan mengatakan murka Allah Ta'ala. Datang dari hati beliau yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, muncul istighfar dari mulutnya, astaghfirullahaladzim li fulan. Diminta istaghfartu lakum, kata beliau dalam hadis, aku istighfar untuk kalian. Apa kurangnya Nabi ini untuk kita semuanya? Maka semoga Allah Ta'ala hubungkan terus kita dengan beliau, ikatkan hati kita dengan hati beliau, dari dunia sampai akhirat, dari dunia sampai barzakh sampai yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak